Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari lanjut lagi, ngaji lagi, belajar lagi, mengistiqomahi jalan ilmu. Malam hari ini kita melanjutkan minggu lalu ya. Minggu-minggu sebelumnya juga kita ada di tema gaya hidup. Nah, malam hari ini kita belajar gaya hidup yang banyak diidolakan, diidealkan dalam tradisi agama-agama, tradisi spiritual. Jadi gaya hidup ini sering disebut gaya asketisme. Kita mari belajar sebentar ya, gaya asketik ini seperti apa sih ideal hidup yang diinginkan oleh para spiritualis agamawan. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol gaya hidup keseharian kita. Malam hari ini kita gaya hidup ideal ala agama-agama. Baik, kita mulai. Disiapkan pikirannya, disiapkan segala yang perlu untuk disiapkan. Kita mulai sekarang. Nah, saya awali dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas minimalisme. Kita diminta untuk tidak berlebihan. Kita diminta untuk hidup sederhana saja. Kita diminta untuk hidup seperlunya saja. Atau kalau pakai istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, sak perlune, sak butuhe, sak cukupe, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya model hidup minimalis itu nanti tinggal ditata motifnya, niatnya, dan orientasinya itu sudah bisa menjelma jadi gaya hidup asketis. Sama-sama tidak berlebihan, tidak mubadir, tidak hidup secara hidup yang secara rapi, tertata, sama-sama seperti itu. Itu kalau nawaitunya lillahi ta'ala, biar saya tidak repot oleh banyak hal sehingga bisa lebih dekat kepada Allah, maka minimalisme tadi itu menjelmalah jadi asketisme. Berarti kuncinya nanti di motifnya, cara berpikirnya, world view-nya. Kalau kemarin minimalisme itu kan kenapa sih kita hidup minimalis? Ya biar kita itu nyaman, tenang, tidak banyak pikiran. Itu kan tujuannya kemarin itu. Nah, sekarang kita naik kelaskan sedikit. Tujuannya jangan hanya berhenti di situ. Kalau bahasa akademiknya kita transendenkan. Sekarang gaya hidup minimalis itu ya nanti ketemunya asketisme. Jadi seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, sebenarnya ya cukup itu saja. Kita tidak usah lanjut lagi ngaji. Pokoknya materinya sama. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala. Minimalis jadilah asketisme. Baik, nah sekarang kita lihat beneran apa iya begitu asketisme itu. Asketisme
dari kata askesis yang artinya sebenarnya latihan. Kalau kata-kata awalnya ya konotasinya berolahraga. Coba ini makna harafiahnya ya. Jangan nanti kalian mau melakukan apa, saya mau asketik Pak, jalan pagi misalnya. Kalau sekarang tidak populer istilah itu ya, kalian pakai istilah biasa saja lah. Tapi memang aslinya itu. Makanya kalau dalam Islam itu kalian melakukan banyak upaya mendekat ke Allah, membentuk jiwamu biar bersih, jernih sehingga dekat ke Allah. Itu kan bahasa Arabnya riyadoh. Riyadoh itu ya kalau diterjemahkan letterlek sama, latihan. Jadi persis dengan kata-kata asketik ini. Jadi secara kata-kata itu. Cuma nanti secara istilah asketik itu gaya hidup berpantang. Gaya hidup menjauh dari keramaian kenikmatan dunia demi tujuan-tujuan yang dianggap lebih tinggi. Nah, itu gaya asketik. Mungkin teman-teman ingat kalau orang Jawa punya istilah tirakat. Nah, orang tirakat itu gaya hidup asketik. Sebenarnya mungkin tirakat itu ya dari bahasa Arab juga. Taroka yatruku, meninggalkan. Nanti ini sebenarnya diserap juga dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman baca buku, misalnya ada istilah bertarak. Bertarak itu berarti gaya hidup meninggalkan sesuatu. Nah, jadi ini maknanya memang gaya hidup asketik itu gaya hidup tirakat. Gaya hidup meninggalkan sesuatu, berpantang sesuatu, menjauh dari sesuatu demi tujuan yang lebih tinggi. Ini ada di semua agama. Di Islam ada, di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada. Hampir di semua agama ada. Para biarawan, biarawati, sufi, darwis, yogi, sanyasi. Ada semua. Gaya hidup model asketik ini. Makanya tadi bahasa saya, ini gaya hidup yang banyak diidealkan. Kalian kan senang baca cerita-ceritanya para sufi yang tidak suka dunia, yang menjauh dari dunia dan lain sebagainya. Ya senang baca saja, kalau menjalani kan tidak mudah. Tidak gampang. Ini kalau usia kita dan model-model kita ini mungkin ya abot. Disuruh tirakat ya sulitnya setengah mati. Wong tirakat meninggalkan gadget HP, mbok yo sehari kita puasa HP 2-3 jam saja lah, itu ya beratnya setengah mati. HP itu lepas dari genggaman kalau kita pas ketiduran. Iya kan? Bahkan tidak tidur kita kan, mau tidur itu kan pegang HP sampai ketiduran. Jadi kadang-kadang malah tidak bisa tidur karena pegang HP terus penasaran terus. Habis lihat TikTok yang ini kok yo penasaran selanjutnya apa. Lihat lagi selanjutnya apa lagi. Tidak berhenti-berhenti. Terus paginya mengeluh, aku kok tidak bisa tidur ya. Salamu dewe. Nyekel HP kok tidak putus-putus. Ya kan, kita tarak tirakat gadget saja berat. Tapi filosofinya tirakat itu memang ya kita harus siap meninggalkan sesuatu demi meraih sesuatu yang lebih besar. Kita harus siap menjauh demi nanti ketika kembali tambah tangguh. Logikanya orang latihan itu kan begitu. Jadi kalau kalian ingin jago bulu tangkis atau jago sepak bola itu kan latihan dulu. Latihan dulu itu jangan kesusu tampil tanding. Bikin dirimu tangguh dulu. Mungkin fase latihan itu bisa lebih berat daripada fase tandingnya sendiri. Nah itu gunanya riyadhah.
Jadi cara hidup semacam ini ya kalau bahasa filsafatnya namanya asketisme. Jadi gaya hidup antitesisnya orang banyak yang hanya ingin senang-senang saja menikmati hidup. Sementara gaya hidup asketik itu ingin menjauh dari keramaian hidup. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, ada dua jenis asketisme. Ada yang natural, ada yang unnatural, tidak natural. Nanti ada juga yang innerwardly, ada outerwardly. Ini kalau pembagian inner dan outer ini dari sosiolog Max Weber. Kalau natural dan unnatural, yang natural itu gaya hidup asketik, ya memang hidup sederhana, mengurangi apa-apa, tapi masih dalam batas-batas normal, manusiawi. Tidak ada unsur-unsur penyiksaan tubuh. Nanti ada yang ekstrim, yaitu yang tidak natural. Kan teman-teman mungkin pernah lihat orang-orang mistikus tertentu itu yang aktivitasnya agak keras, ekstrim. Ada yang sampai tidur di atas paku misalnya. Ada yang melakukan, kemarin saya baca itu ada di India itu yogi yang ngangkat tangannya ini sudah puluhan tahun tidak diturun-turunkan. Yoganya sejenis itu. Nah, ini jenis agak menyiksa diri, namanya unnatural. Tapi kalau puasa, ada sahurnya, ada bukanya, itu manusiawi. Masih natural saja. Jadi masih, apalagi kalian kalau puasa dan sahur dan bukanya kan kadang-kadang lebih mewah dari kalau tidak puasa. Itu nilai tirakatnya berkurang banyak itu. Tapi masih dalam kategori natural, masih manusiawi. Yo, sholat malam ya, tapi ya tidur. Nanti ada mungkin sufi tertentu yang tidak tidur. Semalam sholat sekian ratus rakaat misalnya. Ada yang begitu. Nah, ini jenis unnatural. Yo, manusia butuh tidur. Kalau dipakai ibadah terus nanti jangan-jangan sakit. Nah, ini tapi memang ada itu. Kalau teman-teman membaca sejarah perilaku asketik, ya memang ada yang unnatural. Bahkan ada yang sampai menyakiti diri, menyusahkan diri. Itu kalau teman-teman membaca sejarahnya Buddha itu sebelum beliau mengalami pencerahan kan mengikuti tirakat-tirakat dari berbagai tradisi spiritual. Yang banyak diantaranya menyiksa diri. Nah, itu namanya unnatural. Demikian juga ada yang innerwardly, ada yang outerwardly. Innerwardly itu masih terlibat dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau outerwardly itu keluar dari dunia terus hidup menyendiri. Nah, itu outerwardly namanya. Kalau misalnya ada yang ke hutan menjauh dari masyarakat, hidup sendirian saja, tidak perlu dibantu orang lain, nah, itu outerwardly namanya. Tapi memang menjauh itu dalam rangka tujuannya mendekat ke yang maha tinggi. Bukan menjauh biar main gamenya nggak terganggu. Itu beda lagi, itu bukan tirakat. Saya tirakat Pak, tidak keluar-keluar di kamar terus ngapain main game, ya enggak itu. Nah, kalau innerwardly itu masih terlibat. Orang Jawa punya istilah namanya topo ngerame. Topo ngerame itu sebenarnya aku ini sedang bersemedi, bertapa, tapi dalam keramaian. Jadi tingkah polanya orang di sekelilingku tidak mempengaruhi aku. Karena batinku sudah batin yang meditatif. Jadi mindful, fokus pada tujuan-tujuan spiritual. Meskipun sambil ngajar, sambil kuliah, sambil kerja, sambil nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Nah, ini cuma tidak acting ya, memang beneran kalau istilahnya
Memang tirakat beneran, batinnya kuat beneran. Tidak sekedar alasan. Kadang-kadang kan kamu kok tiap malam ngopi di sini loh. Kamu lihatnya saya ngopi, padahal saya itu sedang zikir, membayangkan alasanmu tok itu. Nah, tapi orang-orang pejalan spiritual yang innerwardly ya memang kelihatannya kerja biasa, kuliah biasa, tapi batinnya itu batin yang meditatif, batin yang fokus pada Tuhan terus. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini namanya innerwardly. Ada juga yang memang menjauh. Zaman dulu kalau di Jawa ada istilah topo broto, menjauh dari keramaian ke tengah hutan, ya hidup seadanya dari apa yang ada di sekelilingnya untuk mendekat pada Allah. Dalam tasawuf ada istilah uzlah dan kholwat. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Kalau kholwat itu artinya mengurung diri. Jadi nyepi, menjauh dari keramaian. Baik, jadi ada dua jenis ya. Ini kita tidak menilai dulu. Pak, itu yang tidak manusiawi itu berarti negatif ya Pak. Yo kasuistik membacanya yo pakai perspektif. Kadang-kadang mereka ini kelihatannya pakai kacamata normal kita itu penyiksaan diri, tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka punya pandangan bahwa fisik ini kadang-kadang memang harus disiksa sedikit. Biar ndak manja, biar ndak nyeleweng. Kayak kalian itu loh kan, sering sekali saya ditanya, Pak gimana caranya ndak males, gimana caranya istiqomah. Itu kamu agak kejam dikit sama dirimu ndak apa-apa. Kalau nggak dipaksa dikit ya biasanya ya males tetap. Istiqomah sulit. Saya pengen istiqomah tiap pagi baca buku misalnya. Itu godaannya banyak. Agak menyiksa. Pak, diri kita kok dipaksa tuh Pak? Iya, kalau nggak dipaksa manja kadang-kadang. Pingin enak terus. Nyari alasan aja. Loh kemarin kan janjinya tiap pagi baca buku. Iya Pak, tapi kan yo masa harus begitu? Kadang-kadang kan yo ada istirahatnya, wong kita itu manusia. Ya, alasanmu gitu. Nah, yuk agak press sedikit dirimu. Kadang-kadang memang diri kita perlu agak ditekan sedikit untuk menghidupkan nilai-nilai ideal yang kita pancangkan dalam hidup ini. Biar nanti tidak kecewa. Sering saya pakai istilah berikan the best version, versi terbaik dirimu. Berarti apa? Ya melakukan apapun sepenuh daya, sepenuh tenaga. Sehingga kadang-kadang orang melihatnya, wah keras sekali ya, tidak manusiawi menurut saya. Mungkin begitu. Tapi dalam konteks para darwis, para sufi, para mistikus itu sebenarnya bagi mereka memang tujuannya untuk melemahkan yang materi, yang fisik. Karena dia sering jadi penghalang. Jadi lemes tidak apa-apa, mungkin begitu. Karena dengan lemes itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau kamu terlalu banyak makan, energimu berlimpah ruah, itu kan terus mikir aneh-aneh. Ingin nyoba ini, nyoba itu, menjelajah ini, menjelajah itu, ada dorongan nafsu ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi begitu kamu lemes, kayak kamu menjelang buka puasa itu loh. Itu kan lemes, itu ditawari apa-apa kan males. Terus pokoknya pingin segera nang buka puasa. Nanti habis buka puasa, energimu full. Terus mulai mikir aneh-aneh sudah. Mulai melakukan yang aneh-aneh. Nah, logik yang sama yang dilakukan oleh para mistikus ini dengan gaya hidup asketisnya. Sehingga kadang-kadang ada logik melemahkan yang fisik biar yang batin kuat. Oke, baik. Jadi paling tidak kita sekarang kenal. Asketik itu ada yang natural, ada yang unnatural, yang tidak natural. Tinggal nanti mungkin teman-teman menyesuaikan lah ya, sak kuatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini sih cuma klasifikasi saja yang saya lihat dari berbagai agama.
Tapi mungkin sayangnya malam hari ini saya belum bisa menjelaskan semua agama. Saya ambil sampel yang dari Islam saja. Nah, itu jenis-jenis hidup asketik yang ada di hampir semua agama. Yang pertama jelas puasa. Puasa itu ada di hampir semua agama. Bahkan bisa dikatakan di hampir semua makhluk. Itu ada unsur puasanya. Menahan dirinya sebentar demi panen yang lebih besar. Itu namanya puasa. Yang kuat menahan capeknya belajar, ya nanti panen kepinteran. Yang kuat menahan lelahnya ibadah akan panen manisnya iman. Itu logikanya fasting, puasa. Jadi latihanlah puasa. Makanya orang Jawa itu punya banyak sekali jenis puasa. Macam-macam. Ada puasa mutih lah, ngerowot lah, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks tirakat ini. Melatih diri sehingga nanti meraih sesuatu yang lebih besar. Kemudian ada lagi praktek asketik itu menyendiri seperti tadi ya, uzlah, menjauh dari keramaian. Communal asceticism, menjauh dari keramaian. Ada yang model yogi. Para yogi biasanya pakai gerakan tertentu, pakai nafas tertentu, fokus tertentu, gaya mindful tertentu. Kalau dalam Islam mungkin wirid dengan formula tertentu. Bacalah ayat kursi 1000 kali setiap malam. Wah, itu gaya yogi. Baca ayat ini 40 kali sambil membayangkan dia yang kamu taksir. Nanti dalam waktu sekian, ini gaya yogi. Jadi melakukan formula-formula fisik, formula-formula nafas, formula-formula zikir dan lain sebagainya. Ini juga gaya hidup asketik. Makanya kalian kan sering mengeluh, banyak sekali Pak, berat sekali Pak. Ya wong namanya tirakat, riadoh, latihan. Mendidik jiwamu tentu saja ya ndak enteng, karena hasilnya jauh lebih luar biasa. Kemudian ada juga yang melean, nocturnal vigils. Ini ndak tidur. Ada yang ndak makan namanya puasa, ada yang tidak tidur. Saya pernah membaca di India itu ada yogi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah makan puluhan tahun. Kok bisa ya? Ternyata bisa memang. Itu kan luar biasa. Nggak makan loh. Kalau kalian membayangkan wong kalian kuliah jam 7 belum sarapan aja mulet-mulet. Ini nggak makan puluhan tahun bisa survive. Oh, kalau di Indonesia itu sudah ditemui pesulap merah itu. Diuji mestinya ya. Ya di berita-berita begitu. Jadi ya enggak tahu keasliannya. Tapi bilangnya memang praktek yoga itu seperti itu. Yang saya ceritakan tadi yang tangannya diangkat tadi. Tangannya itu sampai kering kayak hanya kayu yang kering itu. Tapi istiqomah diangkat. Kalian masih mending disuruh istiqomah zikir. Itu istiqomah ngangkat tangan puluhan tahun. Melakukan apa saja tangannya tidak bergerak. Nah, ini yang disebut tirakat. Nama gaya yogik. Nah, ada juga yang tidak tidur tadi ya. Tidak tidur semalaman. Para sufi itu kan kadang-kadang ada yang saking asiknya berhadapan dengan Allah, maka lebih milih tidak tidur. Seperti Robiah Al-Adawiyah itu kan, beliau lebih asik kalau orang-orang tidur semua. Jadi aku bisa berdua dengan kekasihku. Nah, asik bersama Allah. Jadi kayak kalian itu loh, kalau pas lagi berdua kan kamu lebih suka kalau teman-teman ini mbok yo lenyap semua saja. Nggak usah hadir malah ganggu aku. Nah, orang-orang yang cinta sama Allah juga begitu.
merasa yang lain itu pengganggu. Makanya mereka menjauh. Ingin berdua saja dengan kekasihnya. Oke, terus kemudian ada juga gaya pain producing. Pain producing itu ya kayak tadi ya, semacam menyiksa diri. Bahkan ada nanti tradisi tertentu yang mukul-mukul dirinya. Pakai cambuk kecil itu pundaknya dipukuli, dadanya dipukuli. Ini semacam penyiksaan diri untuk merasakan betapa dirinya itu lemah, tubuhnya itu lemah. Yang kuasa dan ingin diperkuat itu batinnya. Dekat dengan yang maha batin. Nah, ini banyak nanti ritual-ritual yang jenisnya pain producing. Ada kalanya fisik, ada kalanya juga mungkin aktivitas. Mungkin kalian pernah melihat praktek-praktek thorikot tertentu. Wah, ini membaca Fatihah 100 kali misalnya. Kalian kan mungkin dianggapnya kajian apa terus ikut. Waduh, ini tidak selesai-selesai Fatihahnya, kamu tersiksa sekali. Tapi yang sudah biasa tidak masalah, dia tidak tersiksa. Karena dia tahu ada target lebih besar dari itu. Itu namanya jenis pain producing. Jadi memperlemah diri, menyiksa diri biar sadar, biar tobat. Ada juga yang terakhir, kalau ini berat, selibasi, tidak menikah. Nah, iya. Banyak tradisi agama-agama yang banyak. Bahkan kalau di Islam banyak beberapa ulama tidak menikah. Mungkin karena fokus pada ilmu. Jadi cuma tidak ada doktrin selibasi. Di beberapa agama ada doktrin orang suci yang tidak menikah. Jadi memang milih tidak menikah. Nah, ini bukan karena tidak laku, ya kalau mau banyak tidak kayak kalian. Jadi ini karena memang spiritualitas. Jadi dianggapnya menikah itu bagian dari pemanjaan nafsu. Nah, nanti ada beberapa ulama juga tidak menikah mungkin karena mewakafkan dirinya untuk umat demi ilmu. Jadi ini juga jenis praktek hidup asketik. Sebenarnya masih banyak, cuma secara umum yang ada di semua agama ya yang saya sebut ini. Puasa, tidak tidur, gaya-gaya yogi, zikir, wirid, menjauh, kemudian sejenis pain producing, agak memberati diri. Terus tujuannya ya memang ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Ada yang duniawi, ada yang spiritual. Bahkan ada yang jenis kesaktian-kesaktian. Di tradisi mistik tertentu yang namanya tirakat itu mengharapkan dapat power. Sakti itu kan sumbernya bahasa India sebenarnya. Jadi mendapatkan, kalau bahasa Jawanya, kadigdayan. Kalau melakukan tirakat ini nanti menguasai ilmu ini, menguasai, bisa mukul orang jarak jauh, bisa menghilang, bisa punya keris petir atau bisa, nah, yang kayak gini ini. Jadi tirakatan ada yang memang fokusnya untuk dapat daya kekuatan magis, kekuatan gaib. Ada yang memang tujuannya mendekat pada Tuhan. Pasrah diri sepenuhnya ke ranah ilahiyah. Ada yang tujuannya duniawi. Saya puasa 40 hari ini Pak, biar rezekiku lancar. Nah, ini tujuannya duniawi. Jadi tirakat-tirakat hidup asketik untuk tujuan duniawi. Saya ini sekarang uzlah di hutan Pak, tujuannya biar anak cucu saya besok makmur semua, sejahtera semua. Nah, ini tujuan duniawi. Ada yang tujuan spiritual, pasrah sepenuhnya pada Allah. Tidak
meminta efek pamrih-pamrih duniawi. Ya tujuan duniawi itu kayak teman-teman kalau pas lagi ujian kok mero-mero rajin tahajud. Kalau pas lagi ada pamrihnya tiba-tiba rajin Senin Kemis. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi. Jadi padunya ada pamrihnya. Nanti begitu rajin tahajud terus dilihat terakhir, IP saya kok tetap saja tidak naik ya. Padahal sudah tahajud loh. Terus akhirnya males tahajud. Ya karena pamrihmu pamrih duniawi. Jadi ya sama saja kamu tahajud sepanjang malam males belajar ya. Tidak bisa jawab akhirnya. Nah, tapi ada tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan spiritual. Bahkan kadang-kadang ada tujuan-tujuan kesaktian, daya magis. Makanya orang yang melakukan hidup asketik itu di masyarakat biasanya dipandang orang ini istimewa. Orang ini elit. Orang ini superior. Jadi itu persepsi di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti kita masuk ke praksisnya dalam Islam. Nah, ini buahnya. Kalau tadi tujuannya berarti dari manusianya, kalau ini buahnya. Dari berbagai konsep hidup, gaya hidup asketik, itu secara umum orang menganggap gaya hidup asketik itu punya manfaat menyembuhkan, memurnikan, meremajakan, refreshment spiritualitas. Kalau teman-teman merasa tiba-tiba saya kok rasanya belakangan banyak sekali berdosa Pak. Saya belakangan ini kok banyak sekali terjebak dalam hidup yang buram, gelap misalnya. Coba sebagai obat salah satu alternatifnya pilih gaya-gaya hidup asketik. Dalam rangka apa? Membersihkan. Refreshment. Biar spiritualitasmu hidup lagi, segar lagi. Sudahlah Pak, saya tak puasa dulu mungkin bulan-bulan ini biar lebih dekat sama Allah. Saya tak nambah volume ibadahnya biar lebih dekat sama Allah. Saya tak menjauh sebentar dari orang-orang ramai biar lebih dekat sama Allah. Nah ini fungsi yang banyak disebut refreshment, peremajaan spiritual. Kemudian untuk hidup yang lebih baik, khususnya hidup yang hakiki, karena hakikatnya hidup ini kan kembali kepadanya, ilaihi roji'un. Nah, kan kita sering disindiri sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Wong akhir hidup kita ini kan jelas kematian. Kok jarang orang mempersiapkan kematian. Nah, persiapan menuju kematian itu apa? Hidup asketik. Jadi melakukan praksis-praksis asketik. Kemudian yang ketiga, menuju pencerahan, kesadaran diri, realisasi diri. Termasuk khususnya kesadaran betapa fananya dunia dan betapa ranah batin itu lebih sejati. Ini kita sadari lewat perilaku-perilaku asketik. Kemudian peningkatan kualitas moral. Nah ini juga, ya kalau orang sudah kuat di asketiknya, ya biasanya ya efek selanjutnya hidupnya lebih terarah, tertata. Jadi secara moral dia lebih tertib. Kan kalian otomatis terkendali. Misalnya kalian puasa setiap hari, itu kan pas lagi puasa itu kan kalian tidak pantas. Mau misuh-misuh, masuk poso, ya misuh-misuh aku tidak pantas. Mau mojok berdua sama pacarmu, poso-poso mojok, nanti batal puasaku. Mau apa, otomatis terkendali. Itu yang disebut meningkatkan kualitas moral.
Orang juga kan kalau lihat kalian soleh sekali, tiap malam bangun tahajud, puasanya juga banyak. Itu kan tidak hanya kalian, lingkungan sekelilingmu ikut mengendalikan. Kalau kalian mau aneh-aneh kan diingatkan, Mas yo mosok kayak gitu mulutnya ndak pantas wong yo biasa tahajud kok misal. Jadi orang-orang sekeliling juga ikut ngontrol, ndak hanya kalian. Mosok anak soleh kok gitu. Ini kan bisa diingatkan sama lingkunganmu. Janganlah ini agak-agak subhat ini, sampean jangan deket-deket, sampean anak soleh rajin ke masjid kok malah nonton yang gini-gini misalnya. Nah ini yang lain juga ikut ngontrol. Jadi perilaku asketik secara tidak sadar ngontrol kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Dan tentu saja penguatan orientasi hidup yang tidak berhenti sekedar dunia, karena ada hidup yang lebih hakiki, yaitu hidup nanti sesudah mati. Nah, inilah buah yang kita panen kalau kita menjalankan hidup asketik secara umum. Oke, semoga sedikit-sedikit sudah dipahami sekarang. Apa itu gaya hidup asketik? Teman-teman boleh sekarang evaluasi diri. Aku ini pantas enggak sih disebut bergaya hidup asketik? Atau jangan-jangan aku ini ya belum nyampe lah, masih minimalis. Atau minimalis juga belum, mungkin ini masih hedon Pak, saya itu masih cuma pengen seneng aja hidup ini. Disuruh susah itu kok ya sulit misalnya. Ya silahkan nanti introspeksi ya. Kalian ada di mana di gaya-gaya hidup yang kita bahas sebulan ini. Baik, bismillah kita mulai. Ini baru kita mulai contoh praksis nyatanya. Seperti apa sih gaya hidup asketik? Kapan-kapan kita bahas di agama yang lainnya. Sekarang kita masuk ke Islam dulu. Gaya hidup asketik dalam Islam itu termasuk tadi diawali dari konsep-konsep minimalisme dan lain sebagainya. Catatan saya ada 4 sebenarnya, yang kelima itu buahnya. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua zuhud, yang ketiga uzlah, yang keempat riyadoh, dan puncaknya atau buahnya itu zauk. Ini pakai bahasa Arab semua ya, malam hari ini kita ngaji beneran. Tidak apa-apa ya. Yang pertama qanaah. Qanaah itu mudahnya merasa cukup. Ridho dengan apapun situasi yang sekarang aku hadapi. Ini mirip prinsip minimalis kemarin. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut. Dia menerima. Saya kerja capek-capek, kok yo UMR-nya cuma sekian toh yo misalnya. Itu versinya orang yang qanaah, ya sudah, mungkin rezekiku jatahnya sekian. Itu qanaah namanya. Oke ya. Wong yo rezeki itu kan tidak dihitung besarannya misalnya. Kata orang qanaah ya begitu ya. Nah, jangan marah yang kemarin kalian protes-protes UMR. Cuma ini memang gaya hidup qanaah itu begitu. Jadi sudahlah, apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini konteksnya hubungan dengan Allah ya. Terus zuhud. Zuhud itu mudahnya nanti kita bahas satu-satu. Jiwa yang tidak lagi terikat, jiwa yang tidak lagi tertarik oleh hal-hal duniawi. Ini orang mentalnya zuhud. Orang ini loh diberi uang banyak ndak mau. Khawatir nanti kalau punya uang banyak malah mikir aneh-aneh, malah ndak karu-karuan. Ini jiwa orang semacam ini namanya orang yang zuhud.
diberi jabatan tinggi loh, beliau lebih milih menolak. Karena khawatir dengan jabatan yang tinggi nanti beliau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya orang zuhud. Nanti ada lagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian dalam rangka mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini namanya uzlah. Kenapa jiwamu harus dididik? Karena jiwa yang terlalu cinta dengan dunia sulit dikendalikan. Setelah bisa qanaah, zuhud, uzlah, 3 hal ini sebenarnya kondisi jiwa. Nanti baru riyadhah. Riyadhah itu ya tadi melakukan latihan-latihan, melakukan zikir, ibadah yang banyak mendekat pada Allah. Kalau diri kita terbentuk bisa qanaah, bisa zuhud, bisa uzlah, istiqomah dalam riyadhah, insya Allah akan menemukan zauk. Zauk itu kita bisa menikmati keimanan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Zauk itu makna literalnya rasa. Kita bisa merasakan indahnya dekat dengan Tuhan, indahnya mencintai dan dicintai Tuhan. Ini tergantung kondisi mental kita tadi, qanaah, zuhud, uzlah, dan istiqomah kita dalam riyadhah. Selama ini kan lebih sering perintah-perintah agama itu jadi beban dalam hidup kita, diakui atau tidak. Kalian kan lagi santai-santai ngobrol, adzan. Allah, baru ngobrol sebentar sudah harus sholat lagi. Misalnya itu kan rasanya kayak agama itu beban sekali. Nanti Pak Ustadzmu bilang, Alhamdulillah Ramadan datang, mari kita gembira. Gembira bagaimana 1 bulan tidak makan ya, berat ya. Itu berarti apa? Kalian belum bisa merasakan zauknya, rasanya. Nah, untuk bisa merasakan zauknya perlu tirakat, perlu gaya hidup asketik tadi, penataan jiwa, penataan mental melalui qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah. Jadi ini rumusnya. Kan belakangan ini banyak orang mulai ragu, kata agama ini kok sering jadi sumber masalah ya Pak. Ya, sumber masalah sebenarnya manusianya. Cuma kan kamu merasa kok ya porosnya selalu lewat agama. Kemungkinan kita belum bisa menikmati agama. Belum ketemu zauknya, belum ketemu rasanya. Kalau bahasanya hadis itu manisnya iman. Kita belum nyampe ke sana. Nah, berarti apa? Bereskan dulu jiwa kita. Termasuk dengan ini semua, qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah, dan seterusnya. Baik, ini nanti kita bahas satu-satu sampai jam 10, sampai kamu ngantuk. Nah, saya bilang kita malam ini ngaji beneran ya. Ayo kita bahas yang pertama, qanaah. Jadi saya bilang tadi, qanaah itu kondisi jiwa yang merasa cukup. Kemarin minggu lalu kita belajar minimalisme. Mungkin sampai hari ini kalian berat menjalankan gaya minimalis itu. Kenapa? Jiwamu belum terbentuk qanaah. Qanaah itu Pak, saya itu baju 3 sudah cukup kok Pak. Yang lain-lain bisa saya sedekahkan. Ini berarti kamu qanaah. Saya gaji sekian 1 bulan cukup kok Pak. Nah, ini namanya qanaah. Itu saya bawa 2 hadis dari Rasulullah. Yang pertama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu khazanah yang tidak mungkin habis.
Kalau jiwamu qanaah, itu hakikatnya kalian saat itu juga jadi orang kaya. Dan tidak ada habisnya. Jadi kalau ingin kamu nyaman, tidak sibuk, terlalu sibuk mikir dunia, kembangkan jiwa qanaah. Apa saja yang diberikan oleh Allah saya terima. Kondisiku seperti apa saja aku rela. Nah, ini qanaah namanya. Ada hadis yang lain yang bunyinya qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafat wa qana'ahullahu bima atahu. Sungguh bahagia orang yang bisa pasrah pada Allah. Jadi kalian kan sering galau, sering gelisah, sering sumpek, sering berbagai masalah. Kalau tips dari Nabi apa? Pasrahkan pada Allah. Apapun itu. Aku kalau sholat kok tidak bisa khusyuk ya. Pasrahkan ya Allah, saya pasrahkan ini loh. Kualitas sholat saya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah, ini pasrah. Lega nanti hatimu sambil ya berusaha diperbaiki. Ya Allah, saya hari ini banyak bohongnya. Mohon terima diriku apa adanya ya Allah. Aku pasrah wis. Nah, ini qad aflaha man aslama. Akan mengurangi banyak beban di hatimu. Jadi kegalauan-kegalauanmu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mampu aslama, pasrah pada Allah. Ya kayak kemarin waktu kita membahas minimalisme kan seolah-olah kita itu kan semua orang kaya terus mengurang-urangi segalanya. Tapi sebenarnya kan bagi yang tidak punya duit, Pak, saya minimalis gimana wong saya tidak punya apa-apa misalnya. Saya sudah otomatis minimal. Maka konsepnya tidak sekedar mengurangi atau hidup sederhana, tapi qanaah. Jadi qanaah itu ya sudah menerima apapun situasi. Ini lebih penting. Jadi maka bahagialah orang yang bisa pasrah dan rezekinya itu levelnya cukup. Tidak berlebih dan tidak kurang. Oh, itu harus bahagia orang yang rezekinya cukup. Rezeki cukup itu kan pingin apa saja cukup. Tidak berlebihan. Jadi ya kayak iklannya apa? Salon pas itu loh. Pas butuh ini pas ada. Pas butuh itu pas ada. Atau kayak semboyannya Raden Mas Sosrokartono itu loh. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kalau katanya Raden Mas Sosrokartono kan, aku itu kalau butuh apa saja ada. Meskipun hakikatnya aku tidak punya. Kenapa begitu? Karena aku banyak teman. Jadi di antara makna sugih tanpa bondo kalau Raden Mas Sosrokartono itu, dia pokoknya hidup itu fokus berbuat baik pada orang lain. Jadi saya terus banyak teman. Kalau saya banyak teman, butuh apa saja kadang-kadang datang sendiri meskipun aku tidak punya. Ini namanya sugih tanpa bondo. Beliau kan buka pengobatan di Bandung itu nolong banyak orang. Prinsipnya kan kantong bolong. Pokoknya aku punya apa saja tak bagi ke orang lain. Akhirnya temennya banyak di mana-mana. Di rumah tidak ada apa-apa, tapi pas butuh apa saja ada. Tiba-tiba kok pengen makan enak, tiba-tiba ada teman datang, yuk makan yuk tak traktir. Ini kamu tergolong orang yang kaya berarti. Butuh apa-apa cukup. Nah, itu kalau bahasa hadis ini waruziko kafafat. Diberi rezeki yang cukup. Apapun itu rezeki. Mungkin dalam bentuk harta, benda, nilai, mungkin kuliah itu. Nilaimu berapa? Cukup, Pak. Ya kan enggak apa-apa. Yang penting lulus kan, nilainya cukup. Daripada yang awak tidak lulus-lulus, saya cukup saja, nang cepet lulus, nang selesai. Oke ya, itu waruziko kafafan. Terus
Wa qana'ahullahu mimma atahu. Allah menakdir batinmu qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuat kita qanaah, itu sudah cukup sudah. Jadi alternatifnya kan dua, ya Allah penuhi semua kebutuhanku atau buatlah aku merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Nah, qana'ahu itu ya yang kedua ini, ya Allah buatlah aku merasa cukup dengan apapun yang Engkau berikan padaku. Rasa cukup ini namanya qanaah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini prosedurnya, ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150. Tidak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180. Saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya, kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar. Ingin memperoleh apa yang kita butuhkan, usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif. Diam saja, ya diupayakan. Biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja jadi naik, jadi baik, ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Enggak. Kita manusia itu enggak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu. Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Enggak, jangan dikira. Hidup tidak seeksak itu. Tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Orang tua saya kaya Pak. Tidak khawatir saya kalau masa depan saya. Saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman. Misalnya. Jadi jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Lebanon itu baru krisis. Yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan. Kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya miskin berjamaah kan akhirnya. Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa bisa. Dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja. Ya usaha, ya berdoa. Plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan. Setelah itu tawakal. Pasrahkan hasilnya pada Tuhan.
Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar, Pak. Dan juga saya tahu IQ saya tidak terlalu tinggi kok, Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya, tapi tidak menyerah, Pak, saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar. Itu yang baca buku, yang ngajak diskusi, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah, saya tawakal saja. Nah, ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah. Ini gaya hidup asketik. Gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidupku. Saya lanjutkan. Nah, kalau ini manfaatnya. Kenapa sih saya harus qanaah, merasa cukup? Yang pertama, rasamu qanaah itu secara tidak sadar menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam hidupmu. Jadi qanaah itu kan merasa bahwa ya Allah, aku terima pemberianmu berapapun, seperti apapun. Loh, ini kan ada kesadaran ilahiyah dalam hidupmu. Kemarin-kemarin kan kita sering merasa gimana ya caranya saya bisa sadar secara kontinu terus-menerus bahwa hidup ini diawasi Tuhan, hidup ini dekat dengan Tuhan terus. Nah, jiwa yang qanaah itu jiwa yang selalu nyambung dengan Tuhan. Karena ya Allah, aku siap menerima apapun pemberianmu. Jadi memperkuat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kemudian ketika kita qanaah, itu yang kedua, memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita terima kan terus kita syukuri apapun pemberiannya Allah. Tambah mudah bersyukur. Hari ini kan banyak orang yang gaya hidupnya pengeluh, penyambat. Apa penyambat itu? Suka sambat. Apa saja dikeluhkan. Karena cara berpikirnya serba negatif. Jadi diajak ngaji ke masjid, wah khawatir saya jangan-jangan nanti ngantuk. Pokoknya mikirnya selalu bagian ndak enak itu. Jadi diajak apa saja melihat sudut negatifnya. Wong diajak ke kafe aja, wah janganlah di kafe, banyak maksiatnya nanti. Ayah, nanti diajak ke masjid alasannya ngantuk, diajak ke kafe alasannya maksiat, nanti diajak apa saja alasan, terus pokoknya nyari sisi jeleknya. Kuliah pagi mengeluh, wah kuliah kok pagi-pagi Pak, belum bangun. Nanti kuliah siang, Pak panas-panas gini Pak, suruh mikir. Kuliah sore ya, Pak kampusnya mau tutup Pak, Bapak ndak berhenti-berhenti. Lah terus kapan kuliah yang enak itu? Pagi kamu sambat, siang kamu sambat, sore sambat. Oke ya, berarti kamu kurang qanaah. Ayo qanaah, biar bisa bersyukur. Alhamdulillah Pak, kuliahnya pagi. Saya bisa terbantu, bisa bangun pagi. Alhamdulillah Pak, jadwalnya siang. Saya tidak harus ke susu-susu, ini pagi-pagi masih bisa aktivitas macam-macam. Alhamdulillah Pak, kuliahnya sore, tidak terlalu panas, juga tidak pagi-pagi, santai sambil menikmati sore misalnya. Apa saja bisa kita syukuri, apa saja bisa kita keluhkan. Maka ayo latihan qanaah biar mudah bersyukur. Oke ya, ini rumus hidup. Orang bahagia itu sebenarnya orang yang bersyukur, itu saja. Bahkan kalau di Al-Quran kan malah kita diiming-imingi la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Ini sebenarnya sangat logis.
Kalau kita ngasih orang, orangnya senang terus, terima kasih ya, yang diberi kemarin itu saya menikmati sekali. Itu kan kita pingin memberi lagi, biar dia tambah senang. Tapi kalau kita dikasih tapi diam saja, ndak terima kasih, itu kan kita yang ngasih, ini senang ndak ya, jangan-jangan ndak cocok, jangan-jangan ndak suka. Kita mikir kalau mau ngasih lagi kan. Wong dia merengut terus itu, ndak ada senyum-senyumnya, jangan-jangan ndak seneng saya beri ini. Ya sudah, ndak tak beri lagi. Nah, kalau orang yang bersyukur, seneng kan kita melihatnya. Yowis, gampang nanti saya tambah. Berarti kamu seneng saya beri ini. Itu kalau bahasa Al-Quran kan tadi, kalau engkau bersyukur, aku tambah. Yang ketiga, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak, hidup yang lebih nyaman. Hayat yang thayyibah. Sering saya bilang, hidup itu kalau ingin bahagia kita harus kenal batas. Nah, qanaah itu melatih kita tidak berlebihan. Dua hal yang sama. Antara mengenali batas dan tidak berlebihan. Kalau sudah ngerti batas, jangan ditabrak. Kalau kalian lampaui batas itu, yang semula membahagiakan bisa menyusahkan. Kalian kuatnya makan 1 piring, tapi berhubung ditraktir temenmu, kamu nekat. Mumpung gratis Pak, terus kamu nambah 2 piring. Itu blunder kamu. Kamu anggap piring kedua itu nikmat, siksaan akhirnya bagimu. Kenapa? Kamu lupa berhenti. Kamu tidak tahu kapan harus merasa cukup. Jadi ini manfaat ketiga dari qanaah. Yang keempat tentu saja melindungi kita dari salah, dari dosa. Kenapa? Yang kita urusi semakin sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemudian memperoleh kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu kan rasa cukup tadi. Kalau pakai parameter minimalisme minggu lalu, barang yang kita miliki berguna semua. Bukan barang-barang buah keinginan yang kalau sudah beli terus dibuang. Kenapa dibuang? Tidak cocok. Atau kemarin rasanya kayak butuh sekali, tapi begitu dibeli, ternyata tidak kepakai. Berarti kekayaan kita tidak hakiki. Ya kayak kalian, kayak kemarin itu loh, kalau sedang terlena oleh flash sale apa oleh apa, itu kan kamu apa wae diklik. Wah ini mumpung murah Pak. Loh ya jangan murahnya dulu lah, kamu butuh apa enggak? Ya kan? Oh ini kaosnya 100.000 dapat 6 loh Pak, luar biasa. Akhirnya begitu kaosnya datang, wah saya sedekahkan saja Pak. Lah iya masalahmu sendiri kemarin, serakah gara-gara murah. Oke ya, yuk punya barang-barang kekayaan yang hakiki yang memang kita butuhkan saja. Dan mulia, orang qanaah itu kebalikannya orang tamak. Kita kan tidak nyaman lihat orang tamak. Nah kalau lihat orang qanaah, tidak ambisius, tidak agresif, itu kan enak. Dimuliakan di masyarakatnya. Baik, ini manfaatnya qanaah. Ini quotes, sekali-sekali quotesnya bahasa Arab ya. Biar saya tidak diprotes, Pak orang barat terus Pak quotesnya. Ya wis ini orang sana yang pakai bahasa Arab. Imam Ghazali dan Imam Qushairi. Kata Imam Ghazali, wajadtu atwalan nasi hummam al-hasud wa ahna'uhum isyan al-qanu. Aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Hidupmu akan lebih lama tenang.
Orang yang sumpek terus-terusan itu orang yang dengki. Karena dia dikejar-kejar kedengkiannya, ingin mencari jeleknya orang yang dia dengki. Nah, itu hidupmu lebih tidak tenang. Kalau ingin tenang apa? Qanaah. Ada lagi qaul dari Imam Ghazali. Man taba'at ainahu ma fi aidin nasi tola khasnuhu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya, ngelirik-ngelirik, melihat-lihat yang dimiliki orang-orang di sekelilingnya, dia akan panjang sedihnya. Kita itu kan sering sedih karena lihat, ya Allah, HP-ku kok ini HP merek jadul sekali, temenku mewahnya HP-nya, kan terus kamu sedih. Ya Allah, bajuku itu loh, baju merek apa ini, temenku yuk bajunya kok mahal-mahal gitu ya, terus kamu sedih. Ya Allah, motorku ini tahun 70-an, temenku motornya tahun 2002. Ya, sedih kamu. Kenapa? Salahmu sendiri, lihat kiri kanan. Mengikuti pandangan matamu. Ya Allah, temenku punya gandengan semua. Kok iya? Kapan aku ini? Ayo, salahmu sendiri, tolak-tolak kiri kanan. Mbok ya sudah, kamu setia dengan HP-mu saja, ndak usah lihat kemana-mana. Oke ya. Jadi ini hubungan dengan qanaah tadi. Kita biasanya sering tergoda karena lihat kiri kanan. Temanmu punya macam-macam, bisa macam-macam. Akhirnya kamu sakit, kamu sedih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, zuhud. Jadi zuhud ini gaya hidup yang meninggalkan segala sesuatu dan sibuk dengan Allah saja. Itu definisi dari para ulama ya, saya kumpulkan jadi satu. Ini juga gaya asketik kalau dalam Islam. Ada definisi zuhud itu membatasi keinginan atau angan-angan. Zuhud itu, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Atau ada yang bilang zuhud itu tidak merasa putus asa kalau ada harta benda dunia lepas dari genggaman, dan tidak merasa terlalu senang ketika ada hal-hal duniawi yang datang. Atau zuhud itu terbebasnya hati dari ketergantungan pada selain Allah. Ini dari Ibnu Ajibah yang nulis syarahnya Hikam. Intinya zuhud itu hati kita yang sudah tidak lagi terpesona oleh dunia dan fokus pada Tuhan saja, pada Allah saja. Tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta, bukan berarti tidak punya dunia, tidak bekerja, tidak punya apa-apa, enggak. Tapi kita tidak cinta dengan itu semua, tidak terikat dengan itu semua. Fokus cinta kita hanya pada Tuhan saja. Ini namanya jiwa yang zuhud. Orangnya namanya zahid. Jadi, saya ndak iri kok kalau hanya HP terbaru. Saya ndak iri juga kalau hanya kendaraan paling mutakhir. Saya juga ndak terlalu iri kalau cuma pasangan hidup. Fokus saya ridhonya Tuhan saja. Asal Tuhan ridho padaku, semuanya kecil. Nah, ini bisa kamu alasan nanti kalau dikritik. Kamu kok jomblo? Itu ndak menggelisahkanku. Asal Tuhan ridho, aku rela pokoknya. Tapi ini beneran, orang zahid itu sibuknya hanya tentang Allah saja. Nah, ini gaya hidup asketik namanya zuhud. Ini ciri-cirinya. Saya tidak yakin kalian bisa membaca itu. Kecil-kecil tulisannya ya. Saya baca langsung saja karena waktunya. Zuhud itu menganggap bahwa kesenangan dunia hanya sementara. Akhirat
lebih baik dan lebih kekal. Apa dunia dibuang? Tidak. Dunia adalah tempat untuk menyiapkan hidup bahagia di akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk menuju akhirat. Orang zuhud itu mengeluarkan cinta dunia, memasukkan cinta pada Allah. Orang zuhud itu melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Tergantung ya pada Tuhan saja. Orang zuhud itu menganggap bahwa bahagia itu bukan materi, tapi spiritualitas. Bahagia itu bukan harta, tapi rasa cukup, rasa puas. Orang zuhud menganggap bahwa harta dan jabatan itu amanah untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang banyak. Orang zuhud itu hemat, sederhana, menghindari kemewahan yang bisa menggoda. Orang zuhud itu menjaga anggota tubuh dari segala yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ini gaya hidup orang zuhud. Ini saya baca cepat, nanti mungkin teman-teman kalau di kamar dicentangi satu-satu ya. Ini saya sudah, kalau belum disilang. Nah, saya tidak tahu nanti skornya berapa. Level zuhudmu. Jangan-jangan terus ketemunya silang semua. Oh, saya kok silang semua, Pak? Kalau silang semua, ya kamu urut satu-satu. Kamu mau latihan yang mana dulu? Tadi kan memang ini dalam rangka riyadoh, latihan. Melatih jiwamu agar tidak cinta dunia, agar sibuk dengan Tuhan saja. Ini gaya hidup asketik. Baik. Nah ini menarik, ada teori tentang prosesnya. Untuk jadi orang yang zuhud, ada tahapannya. Jadi pertama tentu saja yang paling dasar, tinggalkan yang haram. Saya zuhud loh Pak, saya cinta Allah saja. Lah kok masih banyak melakukan yang dosa-dosa yang haram-haram. Itu kan beda Pak, ini kan cinta loh Pak. Ayo enggak, itu berarti belum. Jadi yang paling dasar meninggalkan yang dosa-dosa yang haram-haram. Naik satu level, meninggalkan yang meragukan. Sudahlah saya ragu-ragu ini, baik apa buruk ya ini, saya tinggal saja. Ini sulit. Orang itu biasanya disetir oleh untung rugi atau suka dan tidak suka. Sehingga keputusan selalu didasarkan pada itu. Ya, kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Atau terlanjur suka mau gimana lagi? Nah, padahal level 2 setelah kita bebas dari yang haram, bahkan kalau bisa ya kita membebaskan diri dari yang tidak jelas. Kalau masih kuat, naik satu level. Membebaskan diri dari yang boleh, yang halal. Tapi halal sih, tapi berlebihan. Makan itu halal, tapi berlebihan jelek, maka saya tidak makan berlebihan. Saya tinggal itu. Atau aktivitas yang sia-sia. Kayak tadi, 3 jam hanya untuk nonton TikTok misalnya. Itu kan eman-eman. Boleh wong yo HP-HPmu sendiri, kuota-kuotamu sendiri, yo tidak ada yang larang. Tapi kan yo kemanfaatannya kecil. Maka saya hindari yang begitu. Itu yang halal tapi sia-sia kamu tinggalkan. Atau halal sih, ya ndak sia-sia, ya ndak berlebihan, tapi membuat kita terlena. Akhirnya jauh dari Allah. Gara-gara keterlenaan itu. Nah ini ditinggalkan juga. Nah ini tahapan-tahapannya ya, kalian latihan lah. Pak saya yang haram saja masih berat ya Pak. Iya pelan-pelan ndak apa-apa. Apalagi yang syubhat, apalagi yang halal. Ayo latihan satu tahap demi satu tahap sampai puncaknya hanya tersisa Allah saja. Jadi kalau sudah bisa ninggal yang haram, ninggal yang syubhat,
Atau halal sih tapi tidak ada gunanya, sia-sia, berlebihan malah membuat jauh dari Allah. Puncaknya adalah nanti yang tersisa tinggal Allah saja. Baik, ya ini diingat-ingat jadi rumus. Semakin kalian naik level, naik kelas, semakin alhamdulillah. Inilah gaya hidup zuhud. Nah, ini quotes lagi. Kalau ini dari Imam Ghazali. Saya baca Indonesianya saja ya, biar kalian tidak lama-lama roomingnya. Kata Imam Ghazali, zuhud itu tidak sama dengan meninggalkan harta. Ketahuilah, banyak orang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi itu orang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Kenapa? Meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah saja, ringan saja. Bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai zahid. Hari ini kan banyak orang belum zuhud, tapi sudah acting zuhud. Jadi, kalau saya dunia itu anti sudah. Pak Duni tidak punya duit. Ini kan acting saja. Batinnya sebenarnya rindu, ingin punya banyak uang. Tapi gayanya biar kelihatan seperti zahid. Terus dia merendah-rendahkan uang. Padahal dia butuh uang. Apa uang itu? Apa dunia itu? Nanti setelah itu diberi sangu besar. Alhamdulillah. Jadi hakikatnya bukan itu. Monggo saja kalau punya harta. Banyak sufi juga kaya. Tapi batinnya tidak terikat oleh dunia yang dia miliki. Seandainya kekayaan itu saat itu juga habis hilang, dia tidak akan sedih. Ini namanya batin yang tidak terikat oleh dunia. Kadang-kadang unik. Ada hukum timbal balik. Yang kita hindari-hindari justru datang. Yang kita kejar-kejar justru lari. Ini salah satu rumus dalam hidup itu kan. Banyak paradok-paradok. Nah, banyak ulama itu yang jiwanya sangat zuhud. Tapi kaya. Entah dari mana hartanya datang. Meskipun beliau-beliau tidak menginginkan itu dan tidak melekat di situ. Jadi punya harta atau tidak punya harta belum jadi ukuran jiwa seseorang sudah zuhud. Jadi zuhud itu berarti kondisi jiwa kita yang tidak cinta, tidak terikat oleh dunia. Zuhud itu hati yang bersih dari duniawi. Imam Ghazali di yang bawah itu mencontohkan Nabi Sulaiman itu pemilik kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, tapi beliau ini termasuk orang yang zuhud. Jadi tidak kecewa, tidak sedih seandainya kehilangan harta atau kehilangan kekuasaannya. Alah wong dunia saja kok. Nah itu mentalnya orang zuhud. Waduh saya habis ketipu ini berapa puluh juta. Dunia saja kok. Tidak harus disedihkan sampai segitunya. Ini berarti jiwamu sudah jiwa zuhud. Jadi yang membuatmu sedih hanya Allah saja. Kalau kamu merasa, waduh aku kok merasa melakukan dosa seperti ini ya, nanti jangan-jangan Allah murka. Kamu galau di sini. Tapi tidak galau kalau uangmu hilang atau kalau gajimu turun atau kalau kiriman orang tuamu tidak datang-datang. Tidak apa-apa. Jiwamu berarti jiwa zuhud. Oke ya, jadi ini gaya hidup asketik. Namanya zuhud. Nah, terus ada lagi uzlah. Kalau uzlah ini lebih ekstrim daripada zuhud. Karena dalam uzlah itu tidak sekedar hatinya, tapi tubuhnya juga menghindar dari keramaian.
Jadi uzlah itu dari kata-kata azala ya'zilu, i'tazala ya'tazilu. Ini artinya apa? Mengasingkan diri dari dunia ramai. Dalam rangka apa? Melatih batin biar bisa zuhud. Kan kadang-kadang kita harus latihan dulu. Tadi namanya riyadhah. Wah Pak, kalau saya masih di circle saya yang sekarang, sulit saya menumbuhkan jiwa zuhud. Pingin zuhud kok tiba-tiba diajak ngafe. Pingin zuhud tiba-tiba diajak touring, healing, tiba-tiba diajak, wah kapan saya zuhudnya ini Pak. Nah, bisa ambil strategi riyadhah dengan cara uzlah. Menjauh dulu deh dari keramaian. Nanti kalau batinnya sudah kuat, tidak mudah tergoda, turun lagi. Nah, ini sebenarnya salah satu laku dalam tasawuf. Namanya uzlah. Para ulama dulu ya banyak yang melakukan uzlah dalam rangka menjaga diri biar tidak mudah tergoda. Menjauh dari keramaian, menenggelamkan diri. Biar tidak kelihatan dulu. Dalam rangka apa? Latihan. Kalau kita hari ini kan takut. Kemarin kan ada FOMO. Takut dia anggap tidak ada. Sehingga kalian pokoknya pingin tampil terus. Pingin kelihatan terus. Waduh Pak, channel YouTube saya sudah seminggu ini tidak ada isinya. Harus bikin konten ini. Pokoknya kamu pingin tampil terus. Kamu lupa logika tadi. Logika riyadhah tadi. Mending kamu puasa dulu, jangan tampil. Nanti kalau sudah hebat baru bikin konten yang luar biasa. Daripada memaksa tampil terus tapi tidak berkualitas. Nah, ini logiknya FOMO kan yang sering dipakai kemarin. Nah, uzlah melatih yang sebaliknya. Jauhkan dirimu. Lakukan riyadhah dulu. Mendekat dulu pada Allah. Baik. Nah, ini ada beberapa, ini saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin. Ini salah satu hadis yang Rasulullah Nabi Muhammad menyarankan kita di situasi tertentu menjauh. Jangan terlalu terlibat. Kata beliau begini, bersabda beliau, apabila engkau menyaksikan manusia pada ingkar janji dan amanah yang dipercayakan pada mereka. Kemudian mereka menjadi begini. Menjadi begini itu beliau memasukkan jemari yang satu ke jemari yang lain. Maksudnya apa? Mereka ini sibuk bertengkar dan berkonflik. Jadi kalau sekelilingmu sudah tidak karu-karuan, isinya orang gegeran, orang konflik saja. Para sahabat terus tanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Tetaplah kalian berada di rumah kalian, jaga lidahmu baik-baik. Yo, saya tambah ya sekarang, jaga jempolmu baik-baik. Ya, ambil apa yang kalian ketahui, tinggalkan apa yang kalian tidak ketahui. Karena itu tetap sibuklah dengan urusan kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Biar kamu tidak terpengaruh. Nah, ini dimaknai ada momen ketika kalian mundurlah. Jangan terlalu terlibat. Situasinya tidak kondusif. Isinya orang gegeran, orang berselisih. Kalau kamu masuk, pasti kamu terlibat perselisihan itu entah di posisi yang mana. Mundur sebentar. Apa sama sekali kemudian tidak peduli? Ya tidak. Kalau memang ada yang jelas baik, kalian ambil. Yang meragukan, yang tidak jelas, yang kalian tidak ngerti apa-apa, singkirkan semua. Nah, ini petunjuk dari Nabi. Ini juga dipakai untuk memahami uzlah. Atau ini kata-kata Umar bin Khattab, kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Punya teman sakos itu kok kurang ajar semua. Yo wis lah. Ndak apa-apa kamu milih. Aku tak menyendiri sebentar, menjauh sebentar. Ini ada kalimat dari Ibnu Somad. Ini masih saya ambil dari Ihya.
Manusia itu ibarat obat yang dengan mereka kita bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kita ini kan makhluk sosial, butuh orang lain. Tapi hari ini banyak manusia yang justru jadi penyakit. Dan sulit mencari penawarnya. Oleh karena itu kata saya Ibnu Somad, larilah dari manusia banyak sebagaimana kalian lari dari singa. Waduh, sebelum aku diajak maki-maki ini tak minggir saja, lari saja. Wah, sebelum aku diajak berkonflik yang tidak jelas ini, tak pergi saja, minggir saja. Waduh, sudah nyinggung-nyinggung cebong dan apa? Aku tak minggir saja, itu sudah tidak produktif mesti diskusinya. Boleh. Karena kamu menganggap tidak kondusif situasinya sudah. Uzlahlah, jernihkan dirimu. Karena kalau kamu terlalu terlibat di dalam, biasanya sulit jernih. Kalian ngerti sesuatu secara nyata itu kan kalau ambil jarak sebentar, ambil jarak sedikit. Kalian tidak akan tahu kalau tembok ini warnanya hijau kalau wajahmu nempel di tembok. Nempel jadi satu. Kan tidak jelas ini hijau apa putih kan tidak jelas. Orang itu kelihatan ganteng apa cakep itu kan kalau ada jarak sedikit. Oh ya kamu ganteng, tapi kalau wajahnya nempel itu ganteng dan tidak ganteng tidak masalah. Tidak ada bedanya, wong yo tidak jelas karena nempel. Maka ambil jarak untuk bisa berpikir jernih. Nah, itu antara lain dengan uzlah. Oke, ini ngaji beneran kalau ini tidak apa-apa ya. Ini saya ambil dari kitab Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini memang bagian tentang uzlah. Maknanya dalam, cuma saya bawa Arabnya saja, belum sempat menerjemahkan. Jadi ini masyhur sebenarnya. Yang pertama ya, nanti saya artikan pelan-pelan. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan layatimmu nata ijuhu. Kuburlah dirimu di bumi kesamaran. Humul itu ketidakterlihatan. Ini maksudnya uzlah. Humul itu tertutupi sehingga tidak terlihat. Ini mungkin yang diserap dalam bahasa Jawa jadi kemul. Kalau kamu pakai kemul kan tidak kelihatan. Jadi idfan wujudaka fi ardil humul. Kuburlah dirimu secara tersembunyi. Kenapa? Karena sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam dalam, itu tumbuhnya juga tidak sempurna. Biji itu kalau ingin tumbuhnya bagus, ya kamu tanam yang proper, yang dalam. Jangan sekedar kamu sebar di atas tanah. Berarti apa? Dia harus disembunyikan dulu. Baru dia bisa tumbuh jadi tanaman yang bermanfaat. Kalau tidak kamu tanam, kalau tidak kamu sembunyikan dulu, ya dia tidak akan muncul sebagai tanaman buah yang bermanfaat. Itu yang dimaksud idfan wujudaka fi ardil humul. Jadi jangan takut-takut kamu mengambil waktu, mengambil jeda untuk menjernihkan diri untuk uzlah. Para ulama juga dulu banyak yang melakukan itu. Nabi Muhammad itu ya sebelum diangkat jadi nabi ya kan beliau uzlah ke Gua Hira. Nanti di Al-Quran juga banyak cerita. Nabi Ibrahim itu ketika beliau sedang panas-panasnya dengan umatnya ya uzlah ke gua, uzlah menjauh dari umatnya. Jadi banyak cerita-cerita tentang uzlah ini. Kalau memang zaman menurutmu sudah sulit diperbaiki, bahkan nanti kamu bisa terpengaruh, tidak ada salahnya kamu milih opsi uzlah dulu. Biar jernih pikiran. Pak, nanti ketinggalan zaman, tidak apa-apa. Nanti kamu bikin zaman sendiri. Ya. Oke, lanjutannya ya. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita sesuatu sebagaimana uzlah.
Yadkhulu biha maidana fikrotin. Yang kita masuk ke sana menuju medan kontemplasi, medan refleksi. Filsafat kan sering menyarankan ayo kontemplasi, ayo tafakur, ayo refleksi. Ini mungkin kita lakukan kalau kita menjauh, melakukan uzlah. Kalau terlibat terus ya kita tidak sempat mikir, tidak sempat tafakur. Ayo nyari momen sendiri. Nah, kalau bahasa lainnya kan itu. Nyari momen sendiri itu dalam rangka apa? Berpikir, merenungi hidup kita, tafakur, kontemplasi. Jadi itu antara lain gunanya uzlah. Bukan kan banyak quote-quote itu, carilah momen sendiri. Tapi momen sendiri itu tidak sekedar untuk kamu bisa YouTubean sendiri, TikTokan sendiri, WA-an sendiri, enggak. Maksudnya untuk tafakur, kontemplasi. Nah, terakhir ini dari Syekh Ibnu Athaillah. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana kolbu kita, hati kita bisa mendapat cahaya dari Tuhan. Wong di dalamnya sudah penuh dengan gambar-gambar. Gambar-gambar realitas. Suwarul akwani muntabi'atun, terpatri fi mir'atihi, di cerminnya. Kenapa kita sulit menangkap cahayanya Allah? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hati kita penuh dengan hal-hal duniawi. Tempat untuk Allah hadir dengan cahayanya tidak ada. Disitulah saatnya kita harus mengambil jarak, mundur sebentar, memberi space agar cahaya bisa masuk. Mungkin batin kita terlalu penuh dengan gambar-gambar. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah gambar-gambar. Kalau teman-teman mungkin tidak hanya gambar ya, ada videonya segala. Isinya macam-macam. Jadi cahayanya Allah tidak bisa masuk. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana engkau bisa berjalan kepada Allah kalau engkau terbelenggu oleh syahwatmu? Bagaimana dia bisa berjalan pada Allah sementara dia terbelenggu oleh syahwatnya? Nah, ini juga nasihat untuk yang hidup asketik. Yuk melepaskan diri dari belenggu syahwat. Kita akan sulit maju ke depan kalau dibelenggu oleh syahwat. Am kaifa yatma'u ayat hula hadratallah wa huwa lam yatatohhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana dia bisa mengharapkan masuk ke hadirat Allah, dekat dengan Allah, sementara dia belum membersihkan diri dari kelalaiannya. Janabati ghaflah, ini janabah, kayak orang junub. Orang lalai tapi tidak sadar-sadar. Gimana bisa dekat dengan Allah? Wong kamu itu lalai dan tidak sadar-sadar. Yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asror wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana engkau menghendaki bisa paham hal-hal rahasia yang halus, yang tidak kelihatan, sementara engkau tidak tobat dari kesalahanmu. Kita itu kan banyak sekali melakukan dosa yang berulang. Kita tahu itu dosa dan setiap kali melakukan mungkin kita sesali, tapi besok diulang lagi. Nah, ini namanya lam yatub min hafwatihi. Loh, kalau belum bisa berhenti melakukan dosa yang disengaja, bagaimana engkau bisa masuk ke ilmu-ilmu rahasia yang lebih dalam? Nah, ini salah satu bab bagian di kitab Hikam
Hikmah yang ke-11, 12, 13 mengajarkan kita untuk uzlah. Tujuannya apa? Menjernihkan diri. Dari yang pertama tadi ya, gambar-gambar duniawi. Yang kedua, dari belenggu syahwat. Yang ketiga, dari kelalaian. Hal-hal yang melalaikan kita. Entah apa itu, apa gadget, apa musik, apa film, apa apapun itu. Kok ternyata membuat kita lalai pada Allah. Yuk ayo kita bersihkan diri dari itu. Dan yang keempat, dari kesalahan-kesalahan. Nah, itulah gunanya kita uzlah. Menjauh sebentar. Kamu boleh menyebut ini momen me time atau momen sendiri, boleh lah. Pakai istilah yang lebih keren juga boleh. Yang penting kamu lakukan itu. Ini untuk ngerem kesombongan kita. Ini untuk ngerem rasa penting kita. Untuk ngerem segala yang kita lakukan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, yang dosa, yang syahwat, dan lain sebagainya. Inilah gaya hidup asketik yang namanya uzlah. Nah, ya meskipun begitu, di kalangan ulama ada beda pendapat. Kelompok tertentu mungkin ya jangan uzlah. Nanti dosenmu uzlah semua, kampusnya libur. Ya kan? Yo paling ndak ya nyari momen gantian. Atau mungkin ada hari libur tertentu yang panjang. Wah ini mumpung libur panjang, saya tak ngambil momen untuk uzlah. Yo ndak terus-terusan. Nanti itu ada beda antara ulama sufi dengan beberapa ulama fikih. Ada yang bilang lebih utama ya uzlah, ada yang bilang ya ndak, lebih utama hidup bermasyarakat, memberi manfaat masyarakat. Kata Imam Ghazali, ya tergantung situasinya, tergantung orang-orang sekeliling kita. Kita yang bisa menentukan. Iya Pak, saya mau uzlah, tapi ini dulu Pak, ini waktunya ujian akhir. Nanti kalau saya tinggal uzlah nggak lulus-lulus saya. Uzlah tidak tenang saya. Itu kamu lihat situasi ya. Meskipun uzlah itu penting, ya kalian cari momen yang pas, yang tepat. Terakhir, ini tidak terasa waktunya. Tinggal 5 menit. Ini keutamaan uzlah. Dengan uzlah yang pertama kita punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah mendekat pada Allah. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita paling tidak saat uzlah bebas dari dosa kemasyarakatan. Apa contohnya? Gibah, ya kan? Ya kalau kan kamu punya uzlah kan hasratmu untuk gosip kan paling ndak direm sementara. Mau gosip ini gatel aku, tapi sama siapa wong sedang uzlah. Nah, paling ndak yang ini kan aman. Gibah aman. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Wah saya ini kan harusnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tapi ya wong ini sedang menjauh dari keramaian. Sementara safe. Meskipun tidak amar ma'ruf nahi mungkar ya tidak apa-apa. Riya juga aman. Kamu kan tidak perlu pamer sama siapa-siapa. Kan wong sedang sendirian. Kemudian mengumpat, memfitnah. Arep misui sopo. Tidak ada orang lain. Kecuali yang memang kan ada yang teman yang terbiasa misuh. Sama dirinya sendiri juga misuh. Salah-salahi dewe ya misuh-misuh dewe. Nah, mungkin ada yang begitu. Ayo latihan ya. Nah, ini banyak dosa-dosa yang otomatis tidak mungkin jalan kalau kita sedang uzlah. Kemudian membebaskan kita dari pertengkaran, perselisihan, atau percakapan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Jadi uzlah menyelamatkan kita paling tidak dari ini. Termasuk basa-basi yang tidak perlu, tidak penting, yang kadang membuat kita capek. Kalau ada orang kan kadang kita senyum, kita tapi begitu orangnya lewat, capek misalnya. Nah, kita kan sudah tidak butuh itu lagi kalau sedang uzlah. Jadi ini aman paling tidak kan. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kemasyarakatan paling tidak
libur sebentar saat kita uzlah. Meskipun uzlah ini kita pakai momen latihan, memperkuat diri. Sehingga nanti kita balik lagi jadi orang yang lebih berkualitas. Kemudian menyelamatkan diri dari gangguan atau cercaan orang lain. Orang juga tidak bisa menjangkau kita tidak bisa menjangkau mereka. Kemudian putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Ketika kita uzlah kan kita tidak berharap sudah pada banyak orang, wong kita sendirian. Orang banyak juga tidak bisa menemui kita, wong kita sedang uzlah. Tidak bisa saling memanfaatkan, tidak bisa tadi saling melakukan kejelekan, tidak bisa saling mencela, melihat dengan buruk, pokoknya tidak bisa, wong kita sedang menjauh. Ini keuntungan. Kita kan kemudian tidak harus capek, itu kata selanjutnya. Karena mustahil mendapat kerelaan orang banyak dan memuaskan semua orang. Kita kan kalau dalam situasi normal kan pingin semua seneng. Kita ingin menyenangkan semua orang, itu kan capek. Memuaskan semua orang, itu kan capek. Maka putusnya harapan kita pada orang banyak dan harapan orang banyak pada kita. Nah, yang terakhir ini mungkin level kita. Kalau ini orangnya bodoh kayak kita selamat dari membodohi orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri karena kebodohan kita. Jadi orang lain aman dari kebodohan kita dan keburukan kita. Minimalkan itu. Jangan dikira waktu kita uzlah terus kamu membayangkan, wah teman-temanku ini mesti merasa kehilangan. Siapa tahu mereka bersyukur. Alhamdulillah. Sekarang punya teman yang satu yang biasanya ngerepoti ini sedang uzlah. Bebas kita sementara. Nah, paling tidak kan dapat itu temanmu. Jadi kamu dapat pahala dari temanmu yang bahagia. Meskipun kamu pontang-panting uzlahnya, tapi lumayanlah membahagiakan orang kan pahala. Jadi ini keutamaan uzlah. Bagian dari hidup asketik. Kalau uzlah masih belum kuat, nanti bisa lanjut kholwat. Kholwat ini lebih nyepi, biasanya kamu malah nyari tempat khusus, kamar sempit yang lebih sempit dari biasanya untuk benar-benar mendidik diri. Atau mungkin kalian milih riyadoh yang lain yang lebih cocok untuk kalian. Paling tidak manfaatnya uzlah ini kalian bisa merenungi diri. Kan ini bagian dari keutamaannya orang hidup itu kan memahami diri, merenungi diri, mengenali diri dan mengenali batas hidup kita. Sehingga kita hidup di tataran guna. Baik guna untuk diri kita maupun guna untuk masyarakat sekeliling kita. Tidak di tataran kesia-siaan. Jadi ngobrol yang sia-sia, beli barang yang sia-sia, teman yang sia-sia, itu perlu dievaluasi semua. Sering minggu lalu kan kita bilang ya di antara yang harus dibersihkan itu ya tidak hanya harta, mungkin pikiran, mungkin juga pertemanan, mungkin juga apa saja ya. Kalau memang tidak penting ya saatnya bersih-bersih. Wah teman yang ini toksik banget ya, ngerusak terus atau ya saatnya bersih-bersih. Wah pikiranku itu loh kok mengarahnya ke yang gitu-gitu terusnya. Ya saatnya bersih-bersih pikiran. Itu gunanya uzlah. Menjauh sebentar. Ya terserah kalian momennya. Mungkin Pak, saya mungkin bisanya uzlah itu ya cuma akhir pekan Pak. Ya monggo saja. Oh saya bisanya setahun sekali Pak kalau pas libur panjang. Monggo saja. Saya bisanya sih sebentar-sebentar Pak kalau akhir malam saja. Monggo saja. Ambil momen sesuai yang kamu mampu. Jadi yang lebih penting kan aktivitas riyadohnya dalam uzlah itu. Diharapkan nanti setelah uzlah kalian kembali lagi hidup ke tengah masyarakat dengan normal. Tapi sekarang kalian sudah powerful, sudah kuat. Tidak tergoda lagi. Jiwamu sudah jiwa seorang zahid.
yang tidak tergoda oleh dunia, fokus pada Allah saja. Baik, saya kira itu ya malam hari ini tentang gaya hidup asketik. Ya malam hari ini kita banyak fokus pada gaya hidup asketik dalam Islam sebagai ilustrasinya. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi di tema yang berbeda. Entah itu temanya apa, saya juga masih belum mikir. Yang penting apapun temanya, semoga tidak berhenti kita istiqomah belajar. Nambah ilmu, nambah wawasan, mengejar ridhonya Allah. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.